XL7 dari 2024 itu urutan penjualan paling laris nomor 3. Nomor pertama Rush, kedua Terios, XL7 nomor 3. Persamanya adalah masih sama-sama AT konvensional. Apakah gara-gara itu ya bikin mobil ini laris manis? Persamaan dari ketiga mobil yang paling laris itu adalah Rush, Terios, XL7 adalah masih sama-sama AT konvensional yang terkenal bandel, kuat nanjak, udah gitu juga perawatannya cukup mudah. Dan di depan ini sudah ada nih SNK-nya buat teman-teman yang barangkali lagi cari mobil. SNK-nya XL7 ini sekitar 4 jutaan, 4,4, dan kuncinya tuh seperti ini, tombol lock, unlock, ada aksen warna biru karena ini sudah dilengkapi dengan mobil hybrid. Bukan mobil hybrid, mesinnya tuh hybrid gitu loh. Dapat baterai khusus dan sudah ada fitur idling stop. Uniknya pada saat dipencet unlock, nih lampunya akan otomatis nyala. Loh kok nyala? Karena sensornya saya tutupin teman-teman. Jadi dia hanya nyala kalau ngebaca kondisinya ini gelap. Kalau kondisinya nggak gelap dia nggak nyala. Ini kepake banget nggak? Kepake sih lumayan kalau misalkan kalian parkirnya lupa nih di sebelah mana tempatnya atau buat menerangi jalan. Lampunya sudah multi reflektor LED, bahkan sudah ada manual leveling, kalian bisa atur ketinggiannya, otomatis mati sendiri kan. Fog lampnya masih halogen biasa. Nah dia ada fitur kayak gini, Rushku dia belum punya teman-teman, Rush belum punya. Dan memang ini kan basicnya dari R3 kan, tapi ini memberikan tampilan lain lebih maco, grillnya tuh black glossy gini. Sekaligus saya bakal kasih tahu beberapa alasan kenapa XL7 ini cukup laris. Dari tamak depan mobil ini desainnya cukup maco, cukup stylish, bahkan modifiable. Teman-teman lihat deh, kalau yang rata-rata di kontenin teman-teman di sosial media itu Instagram adalah rata-rata warna hitam, dibikin delete chrome itu udah langsung berubah jadi ganteng banget. Jadi gimana teman-teman? Atau teman-teman yang sudah pakai XL7 boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Kalau kita ngomongin mesinnya sama, itu dipakai juga sama Baleno, sama R3, sama Jimny juga sama ya. K15B, tenaga ini 104 horsepower, torsinya sekitar 138 Nm. Yang tadi saya bilang, Matic-nya tuh masih AT konvensional, jadi udah pasti kuat nanjak. Bahkan kalau yang sering dibilang nggak kuat nanjak itu adalah Matic CVT kan, ini lebih bandel. Air intake-nya cukup tinggi teman-teman tuh, cukup setinggi ini. Jadi patut banget dipertimbangkan buat teman-teman yang kayak misalkan masih galau. Waduh, gue kalau misalkan pakai mobil pengennya yang ground clearance-nya tinggi, tapi pengennya senyaman mobil MPV gitu loh. Nah ini salah satu yang patut dipertimbangkan. Cuman ada problemnya nih ya, saya harus kasih tahu. Ini karena dia ada fitur idling stop dan ada hybrid, akhirnya rada mahal, akhirnya sekitar 4 jutaan. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau yang hybrid-hybridan, kalian berarti larinya ke XL7 yang Zeta. Ini sudah dapat peredam mesin kayak gini. Nah, sebenarnya kalau Zeta kalau terlihat dari tampak depan tuh nggak terlalu kelihatan sebenarnya, mirip-mirip tipis sih. Tapi kalau secara fitur memang lebih lengkap yang si Alfa ini. Halo Suzuki Lovers, perkenalkan saya Iksan, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang berpatokan di Terminal Pulau Gadung. Mobil yang kita review satu ini pas banget untuk mudik lebaran di tahun ini, yaitu Suzuki XL7 Alpha Matic Bapak Ibu. Dengan DP mulai dari 23 jutaan atau angsuran mulai dari 5 jutaan Bapak Ibu. Ada juga promo Ramadan dan Lebaran, potongan angsuran di tenor 3, 4, sampai 5 tahun. Ada juga bunga 0% di tenor 1 tahun dan juga tenor kami panjang hingga 7 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pemesanan, test drive, servis bisa menghubungi Iksan melalui WhatsApp di 0899979 88946. Atau Bapak Ibu bisa langsung datang aja ke showroom kami di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Janjian ketemu dengan saya Iksan. Terima kasih. Ini bahkan teman-teman ya, saya selalu bilang XL7 ini mungkin yang bikin laris adalah harganya terjangkau, di mana ini 313, lebih murah dibandingin Rush. Terus bahkan kalau kalian cari yang Zeta itu sekitar 270-an. Itu aja belum potong diskon kan. Nanti kalian bisa tanya sama itu salesnya kan. Artinya cukup terjangkau, tapi looksnya udah dapat ganteng segini. Dan fitur safety cukup oke.
ABS, EBD, Electric Stability Control lah ya, kurang lebih dia sudah ada. Bahkan untuk Alfa ini sudah ada, nyebutnya mereka Smart Mirror atau kita bisa bilangnya dashcam aja. Jadi buat keamanan, kalau misalkan kalian itu berkendara, hati-hati kalau ketemu SL7 direkam loh. Ada kamera depan sama belakang. Itu ngerekam. Jadi kalau ada kondisi emergency atau buat klaim asuransi segala macam itu kerekam di situ semua. Wheelbase-nya itu 2740 dengan panjang sekitar 4450. Itu cukup panjang loh. Bahkan yang mirip-mirip dia itu berarti kan Expander, Stargazer cukup panjang. Bahkan ini sama Ras lebih panjangan ini loh. Seperti biasa saya nanti bakal ukur ketinggiannya. Dan karena ini model SUV, set claddingnya nih bahan dop memang agak cukup gede banget. Ada aksen-aksen hitam-hitam kayak gini, emblem VVT, set skirt, ini ada set body bonding letaknya ada di bawah. Dan kalau kalian beli tentunya nggak dapat stiker. Ini stiker karena ini mobil test drive. Ini warnanya sebenarnya mereka nyebutnya black glossy, tapi ini sebenarnya warnanya tuh agak-agak grey gini. Profil bannya tuh 195, 60, ringnya 16. Cakramnya depan doang, belakang masih tromol. Kita ukur nih. Jadi ini cocok buat teman-teman yang kayak misalkan masih ragu, cukup tinggi nggak sih? Ini sekitar 24 cm. Cuma kalau di brosur saya baca-baca sekitar 220 mm. Karena di bagian dalam masih ada titik yang lebih rendah kayak gitu. Dan ini warna two tone itu dia hitam. Talang air udah dapat, ya kan? Roof rail juga ada. Ini roof rail beneran dan punya fitur unik. Saya harus praktekin. Jadi kalau pada saat dipencet, ini kan kebuka. Masih kekunci kan? Kunci kan? Buka 2 kali, 1, 2, kebuka semua. Jadi punya fitur unik kalau misalkan kalian mau naruh barang, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Tangki BBM letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 45 liter dan kaca belakang dibikin full sampai kayak gini. Cakep ya? Jadi gimana teman-teman? Yes or no? Lebarnya sekitar 1775, tingginya sekitar 1710. Spoilernya memang nggak semua orang suka. Saya sendiri nggak terlalu suka sama spoilernya karena ini kayak kelihatan masih jadul. Harusnya sudah kekinian gitu ya. Balik lagi soal selera ya. Tapi kalau kalian nggak mau ini, kalian ambil Zeta aja. Zeta sama itu cuma beda di spoiler, talang air, sama Smart Mirror. Lainnya sama. Menurut gue sih sebenarnya Beta aja udah cukup. Tapi kalau kalian pengen yang lebih lengkap ya udah ini, nggak perlu upgrade lagi ya. Headmount stop lamp, defogger ada. Terus kalau kalian perhatiin kameranya ada 2 karena kamera mundur sama yang kamera Smart Mirror. Terus di sini ada license warna chrome, lampunya nih mirip banget dengan Beta, beneran. Emblem XL7 Alpha hybrid, pakai sensor, dan di sini kan body kitnya ini kan sporty abis ya. Dan ban serepnya itu sama persis dengan keempat ban lainnya. Kalau misalkan ada yang compare, misalkan compare ini sama kalau ras sama-sama. Tapi kalau sama Expander Cross itu ban serepnya masih kaleng. Kalau ini sudah full size sama dengan keempat ban lainnya. Tapi kalau sayangnya ya fitur-fitur safety-nya tuh belum ada. Cuma kita tinggal menunggu. Yang dengar-dengar adalah Suzuki Fronx nanti bakal launching, cuma nggak tahu kapan. Dan tentunya punya fitur yang unik juga. Pada saat dipencet kayak gini, dibuka, tenang, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Jadi cocok buat siapa? Cocok buat kalau misalkan habis belanja ke pasar, naruh barang di sini, nggak perlu takut ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Atau lagi istirahat di rest area bisa duduk-duduk sini, nggak ada orang menyelinap, aman. Dan di sini bagasinya tuh ada tempat penyimpanan tertutup dan itu bisa dibalik. Ini tuh ada anti basahnya gitu loh, bisa dibalik. Dan kalau misalkan kalian merasa bagasi ini nggak rap, kurang gede gitu ya, ini bisa dilipat ke depan teman-teman. Tuh rata. Tapi paket pembelian nanti sebenarnya tuh belum dapat ini. Saya pribadi nggak terlalu suka kalau misalkan joknya disarungin kayak gini. Jadi kelihatan nggak estetik, nggak rapi. Kalau kalian mau upgrade, mendingan joknya beneran diganti kulit semua. Tuh dilipat rata kayak gini. Ada tempat cup holder. Di sini juga ada tempat dongkrak-dongkrak kayak gini. Bahkan XL7 melalui R3 adalah pencetus desain yang bikin baris ketiga rata kayak gini. Bahkan di luaran sana tuh ada namanya XL6. Jadi bangku tengahnya tuh Captain Seat. Sayangnya Suzuki tidak mau bawa mobil itu ke sini. Nah selanjutnya kabinnya tuh luas banget. Kalian tuh baru bisa ngerasain kalau sudah duduk di mobilnya. Ini berasa lapang banget. Tapi sekaligus mobil ini tuh cukup compact. Lagi-lagi saya mau berdebat sama teman-teman. Kalian kalau nyalain mobil itu gimana? 3 kali atau sekali? Saya sih sekali. Karena begitu injak rem, di sini ada tulisan push start switch. Jadi kita ikutin di sini aja. Ikutin buku servis juga. Tuh tampilannya kayak gitu memang ya nyuruh.
Terus nih, kalian bisa lihat ya, menurut saya cukup lapang, baris pertama cukup oke, visibilitas cukup oke, bahkan kalau kalian sudah biasa nyetir, naik mobil ini tuh berasa cukup compact. Nah, itu kan kita ngomongin kelebihan-kelebihan ya. Saya singgung sedikit lah ya beberapa kelemahan. Kayak misalkan ini hanya tilt doang, belum teleskopik, ya kan? Terus ini belum dilengkapi dengan speed sync auto lock, cuman saya ngobrol-ngobrol sama beberapa user itu adalah tinggal beliin modul aja. Itu aja PR-nya sih. Terus visibilitas menurut saya cukup oke, tapi jujur dengan talang air yang cukup pekat, ini cukup menambah blind spot sebenarnya. Mungkin kalau kalian nggak suka bisa dihilangin karena ini cukup menambah blind spot. Lumayan loh, cukup tebel loh sebenarnya kayak gini. Meskipun berguna pada saat hujan sih sebenarnya gitu. Dan tampilan di sini kalau kalian perhatiin ya, di sini tuh build quality-nya cukup oke. Nih, cukup ya, cukup rapet. Nih sudah ada wooden panel termasuk sebelah sini, cuman dia belum ada soft touch gitu. Termasuk joknya masih fabric sih, tapi fabricnya cukup kelihatan oke sih. Posisi duduk cukup nyaman. Memang rem tangannya masih tarik manual, tapi saya nggak bisa bilang ini kelemahan. Ada beberapa orang yang suka untuk rem manual, dan konsolnya ada sih meskipun kecil. Tuh bisa dimajuin kayak gini, tapi kecil banget guys. Tuh kecil sih, tapi bisa dipakai buat sandaran tangan, cukup oke. Jarak kepala cukup oke, berasa lapang banget. Nah, yang ini salah satu kelebihannya adalah sudah dilengkapi dengan fitur yang ini menurut saya salah satu fitur safety aktif atau pasif dong ya. Pasif kali ya, karena dia ngerekam kejadian buat kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan, dia bisa jadi bukti otentik. Faktor selanjutnya bikin laris adalah entertainment cukup oke. Meskipun dia belum bisa Android Auto, Apple CarPlay, tapi udah cukup. Ini terlihat ya original gitu loh, nggak kelihatan kayak third party, nggak kelihatan kayak dari aftermarket. Jadi kita coba sambungin nih ya, namanya itu CarBeatLink atau Miracast. Jadi pencet Bluetooth musik dulu, lalu di sini pilih scan. Jangan lupa di sini nyalain dulu, tuh, nyalain dulu untuk Bluetoothnya. Nanti dia akan searching nama Bluetoothnya, nih Dilan, pencet. Oke, tunggu aja sebentar. Ini sudah connect, lalu mobile spotnya dinyalain. Nah, ini dijadiin kayak hotspot gitu. Pencet setting, lalu pilih yang network, pilih wifi-nya, nyalain, tinggal cari yang Galaxy S24, tinggal masukin passwordnya, password gini nih, pencet connect, nanti dia akan langsung terhubung, connected no internet. Dan sekarang dari sini, ini udah connect kan, pencet all, lalu pencet CarBeatLink, dia nanti akan otomatis langsung muncul nih teman-teman, tuh CarBeatLink-nya. Dari sini juga kalian tinggal pencet aja CarBeatLink. Di sini pencet CarBeatLink, di sini juga pencet, nanti dia akan langsung muncul. Yes. Mirror start now. Tuh. Jadi kalian bisa dengerin YouTube kayak gini. Saya taruh di sini mic-nya. Dengerin ya teman-teman ya. Udah, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting saya nunjukin secara visual entertainment ini cukup oke. Bisa nonton YouTube di sini, bisa dengerin musik juga. Kabinnya cukup kedap. PR-nya adalah belum bisa Android Auto. Meskipun Android Auto juga, tapi lumayan kepake sih sebenarnya. Gue Android Auto lebih kepake dibanding Miracast atau kayak mirroring kayak gini. Tapi soalnya minusnya adalah ini nggak bisa dikontrol dari sini. Tuh. Tapi ya nice to have aja. PR-nya kalau kalian beli mobil ini, palingan kalau mau upgrade ya palingan jok kulitnya, terus head unitnya mau di-upgrade. Tapi saya punya teman, dia nggak di-upgrade apa-apa, dia cuman kayak jok kalau nggak salah, ini dibiarin kayak gini. Terus kayak misalkan velgnya diganti, lampu projector diganti, sama di delete chrome, udah ganteng banget sih teman-teman. AC-nya semburannya cukup lengkap nih, atas bawah, bawah doang, bawah dan defogger depan. Atau kalau misalkan lagi pas berembun banget kaca depan, kalian pencet front defogger. Ya udah, dia langsung kacanya embunnya nanti akan disembur sama udara dingin langsung hilang. Ini defogger belakang, jadi cukup lengkap. Rasku kalah kalau sama ini, tapi kalau misalkan di sini lebih enak lagi puter-puter nih. Tuh, ini maksimum suhunya 32, minimum 18. Tinggal puter-puter. Dan di bagian bawah sini ada cup holder yang ada blower AC-nya, ada power outlet, port USB dan aux in. Nah, ini matic-nya
PRND2L. Di sini tuh ada overdrive yang biasa kepake untuk kayak misalkan tanjakan, turunan, atau kalian misalkan mau nyalip-nyalip kayak gitu. Rem tangan letak sebelah sini dan tentunya sudah ada konsol. Tapi dari beberapa fitur ini saya suka adalah cup holder, jadi ngejaga minuman tetap dingin, AC-nya semburan cukup lengkap, sama ya tentunya fitur dari car detailing itu tadi. Udah kulit, sini stitchingnya tuh warna hitam, di bagian bawah tuh di shape kayak gini, jadi rata, jadi mungkin orang kalau badannya gede ini kebantu banget. Dan yang unik adalah sudah dilengkapi dengan cruise control. Nah menarik nih, jadi buat kalian berkendara tuh nggak gampang capek kan kalau pas luar kota. Dan di sini ada tombol untuk volume, mute, ini ngangkat telepon. Ini kan berisik ya audionya, tinggal pencet mute aja kayak gini. Airbag sayangnya cuma ada 2 sih gitu loh. Di sebelah sini ada tuas lampu sudah otomatis, wipernya belum. Meter clusternya dia ada aksen-aksen warna birunya. Meskipun kayak misalkan suhu sama untuk ini tangki BBM itu masih jarum-jarum. Jadi masih perpaduan nih. MID-nya cukup gede, ada jam digital, ada suhu di luar, ada average BBM semuanya ada lengkap di sini. Terus tuh torsi power, ada engine nih yang untuk dari si baterai hybridnya tuh ada indikatornya teman-teman. Tuh. Nah, kalau kalian misalkan merasa terganggu, kan ini sudah dilengkapi dengan smart mirror. Kalau kalian merasa terganggu, aduh ini mas saya nggak biasa, matiin aja. Tuh, jadi berfungsi jadi kaca spion biasa. Tapi kalau butuh kayak gini. Dan ini tampilannya tuh, ini kamera belakang, kamera depan. Kebalik ya, ini depan ini belakang guys. Kalau kalian mau rubah-rubah, bisa dipilih tuh kayak gini tuh. Tuh, ya kan? Ini yang sudah tampil sebelumnya, galerinya tuh di sini tuh. Kalian bisa lihat tuh rekamannya. Tuh, kelihatan kan jalan kan? Jadi menurut gue ini kepake banget kalau kalian berkendara di ibu kota buat bukti otentik kalau misalnya terjadi insiden atau bahkan ada tindak penipuan, kejahatan. Ini kepake banget sih. Sayangnya dia belum dilengkapi dengan aplikasi buat ngambil. Nah, kalian kalau mau ngambil dari sini nih, ini ada memorinya. microSD letaknya sebelah sini. Gitu teman-teman. Dan di sini lampu interior masih halogen biasa. Sun visor sayangnya nggak ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri aja gitu. Tapi kayaknya ya menurut gue ya zaman now kalian wajib banget punya dashcam kayak gini. Kalau kalian belum punya, terus belum ada rencana buat beli SL7 Alpha, link pembelian nanti saya taruh deskripsi aja biar samaan kayak punya saya. Bukan pintunya, lihat deh, hampir 114 cm. Wah, mobil ini mau mobil keluarga banget. Jadi buat orang yang mungkin badannya agak gede, buat keluar masuk cukup gampang, atau kalian buat ngangkut barang. Ini ada shell lock seperti biasa, kalau dipencet ke luar sini ini nggak bisa dibuka dari dalam. Cup holder, penyimpanan terbuka, belum ada soft touch dengan wheelbase 2740. Ya menurut saya sih cukup lapang. Ini jadi salah satu kelebihan kenapa SL7 ini cukup laris manis, karena dia cukup lapang. Terus AC-nya juga double blower beneran. Ini ada 4 blower, bisa diatur kiri kanan, hand grip juga, power outlet letak sebelah sini. Dan di sini ada armrest, tapi nanti kalian beli nggak dapat kayak gini ya. Aslinya tuh fabric aja. Headrest cuma ada 2 sayangnya. Jarak kepala juga kalian bisa lihat sendiri. Tuh, jarak kaki juga. Pada saat duduk, ini menopang paha dengan sempurna. Lagi-lagi, saya nanti diledekin ya kalau masuk baris ketiga dari sebelah sana ya. Di sini sebenarnya ada Selfix cantolan baby car seat. Ini bisa digeser kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, saya masuk. Nah, ini posisi paling belakang. Nah, ini dia paling rebahan sebenarnya, paling belakang. Kalau misalnya kalian merasa kesempitan di sebelah sini, ini bisa dimajuin ke depan. Dan ini kelihatan nggak Dit ya? Ini jaraknya masih ada sekitar 4 ruas jari, ya kan? Tuh, biar teman-teman ada gambarannya. Ini dibikin paling belakang loh, masih ada 4 ruas jari. Dan ini paling rebahan. Ini paling rebahan, jarak kepala masih ada sekitar 2 ruas jari. Ada hand grip kiri dan kanan, cup holder, power outlet letaknya sebelah sini. Ini paling tegak, kalau mau dibikin paling rebah juga bisa kayak gini. Safety belt tentunya ada, kiri dan kanan aja. Jadi gimana teman-teman? Bener nggak yang saya bilang tadi? Salah satunya adalah kabinnya cukup lapang di kelasnya. Dan harganya juga cukup terjangkau. Dan mungkin kalian bisa ngobrol-ngobrol sama salesnya, dapat diskon berapa dan segala macam kayak gitu ya. Karena sebenarnya salah satu cara untuk nego tuh gampang. Kalian telepon dan paling enak kalian datang ke showroom untuk cobain satu-satu. Biar kalian nggak beli kucing dalam karung. Saya selalu menyarankan buat teman-teman yang mau cari mobil apa aja, merek apapun, datang lihat unit biar nggak beli kucing dalam karung.
XL7 mah perindavan banget, itu kata-kata netizen nih. Mas, emang sebenarnya masih banyak yang nyari XL7 nggak sih di tahun 2025 ini? Masih banyak dong Mas. Di tahun 2024 itu XL7 ini urutan penjualan nomor 3 se-Indonesia. Bulan lalu itu saya ada customer Mas yang beli XL7 Alpha sama saya. Yes. Ternyata dia sebelumnya itu unit XL7 Beta. Oh, udah punya XL7 Beta. Betul. Tahun berapa dia punya? Tahun 2020 Mas. 2020 ya. Dan kalau teman-teman ngeh, sebenarnya gini, persamaan dari ini kan XL7 urutan nomor 3. Nomor 1 tuh Ras, Terios, baru XL7. Persamaannya apa tau nggak? Sama-sama SUV 3 baris, terus AC double blower, matic-nya masih AT konvensional yang terkenal bandel, kuat nanjak, dan perawatannya cukup mudah. Jadi patut banget dipertimbangkan. Dan sekali lagi, mungkin teman-teman, aduh Mas Teguh mah ngeca banget, ya udah. Nggak usah percaya sama Mas Teguh karena pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa? Harus test drive. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada kesempatan, ada waktu luang buat mampir ke showroom, saya bisa bawakan test drive-nya ke lokasi Bapak Ibu. Yes. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. Next pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.